Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera kita semua ya. Alhamdulillah kita bisa berjumpa secara virtual ya dalam mata kuliah Pendidikan Pancasila ya. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Semoga apa yang kita perbuat kali ini bisa mendapatkan ini ya, manfaat gitu kan ya, baik secara langsung atau tidak langsung untuk hari ini atau hari esok. Berdoa dipersilahkan. Selesai, oke. Alhamdulillah teman-teman, dalam aktivitas kali ini kita berada di, saya nggak tahu ya, ini pertemuan ke-9 atau pertemuan ke-11 ya. Yang paling penting adalah dalam aktivitas hari ini gitu kan ya, teman-teman akan melaksanakan diskusi ya, yang tentunya diskusinya akan dilaksanakan 2 kelompok ya. Sebenarnya kalau di LMS itu kan niat saya itu kan setiap individu membikin ya, tapi saya ingat ya mahasiswa itu tugasnya sudah berat ya, ya udahlah saya bikin permudah saja gitu kan ya. Sebenarnya niatan saya tidak akan mengurangi ini ya, manfaat yang saya berikan ya, tapi saya berikan supaya teman-teman bisa berdiskusi dengan rekannya dengan tema yang sama, dengan aktivitas yang sama ya. Dan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin ya, melalui lahir batin ya. Meskipun saya dan Anda itu kan tidak ada hubungan apa-apa kecuali dalam perkuliahan kali ini ya, karena saya yakin manusia tentunya banyak salahnya gitu kan ya, sehingga dalam hari ini saya juga mohon maaf apabila salah kata ya atau memberikan salah tugas ya, karena memang melalui LMS itu debatable sekali ya, karena disebutkan di LMS itu kan T1 dikumpulkan di UTS ya, yang akhirnya mengasumsikan bahwa T1 itu jadinya adalah UTS ya. Padahal T1 itu dua hal yang berbeda antara UTS dan tugas. Dan nantinya teman-teman di akhir semester itu nanti ada yang namanya T2 ya, yang itu dikumpulkan di pekan UAS. Itu juga sama, itu bukan pengganti UAS. Tapi itu adalah tugas yang diberikan selama teman-teman dari pertemuan 9 hingga pertemuan ke-15. Untuk hari ini yang maju siapa? Kelompok 1 itu siapa aja? Bisa raise hand. Untuk kelompok 1 ada Faizia, Nagita, Aulia, Ardea, Marsha, Farel, Amri, sama Andika ya. Terima kasih. Fitri, Santika juga bisa ini dimatikan raise hand-nya. Ini orang-orang yang mau dikorbankan ya di pertemuan kali ini. Kemudian untuk kelompok 2 siapa? Bisa raise hand. Kelompok 2 ada Herdina, Rahel, Atta, Diva, Meida, Gracia, Alwin, Saskia, Oki gitu kan ya, Ahmad ya, sama siapa lagi? Cuma ini aja, bisa diturunkan. Dan nanti di pertemuan berikutnya itu kelompok berapa ya? 3 dan 4 ya di pertemuan berikutnya. Setelah itu nanti di berikutnya lagi cukup 1 kelompok aja, karena kenapa saya bikin 2-2, karena mengejar yang kemarin ya, karena kita di akhir Ramadan itu kan kita skip 1 pertemuan ya, karena masuknya itu hari Selasa ya, makanya ini saya kasih 2, dan besok itu minggu depan 2, itu ada 4, nanti tinggal 3 kelompok, kita ecer-ecer di setiap pertemuannya satu-satu aja. Teman-teman yang saya banggakan, untuk teknis diskusinya nanti adalah ya, ini adalah kelompok 1 akan memaparkan selama 15 menit ya, kemudian akan dilanjutkan kelompok 2 akan memaparkan selama 15 menit ya, jadi paralel. Kemudian setelah itu akan dibuka ruang diskusi ya, bisa 1 terminnya mungkin 3 pertanyaan ya, nanti kita buka 2 termin ya, 3 termin ya mungkin ya, 2 termin nanti 3 termin ya. Kalau misalnya nanti di termin kedua sudah nggak ada yang masih ada yang bertanya, maka termin ketiga kita buka 1 terminnya mungkin 3 pertanyaan. Nanti bagi yang melaksanakan aktivitas bertanya itu akan dicatat di dalam berita acara ya. Nanti untuk sementara berita acaranya bikin ala kadarnya dulu ya, nanti formatnya akan saya kirimkan. Kemudian setelah teman-teman diskusi itu nanti kan akan saya kasihkan salinan rekodnya. Nah, nanti rekodnya boleh diupload di YouTube atau di Google Drive ya. Nanti itu ditautkan di LMS masing-masing.
Karena ini adalah kelompok 1 dan 2, maka kelompok 1 akan upload di pertemuan 9 ya. Dan kelompok 2 akan upload di pertemuan 10. Nah, bagi yang nanti tidak terwadahi pertanyaannya, bisa bertanya melalui LMS masing-masing. Nah, misalnya nih di sini ada 10 yang ingin bertanya nih. Jika diwadahi tadi 3 termin, maka hanya 9 orang aja. Maka masih ada 1 orang. Nah, nanti bisa tanyanya di LMS. Dan nanti kelompok akan berkewajiban jawabnya di LMS. Karena memang itu dibuka secara penuh, monggo teman-teman untuk nilai aktivitas atau partisipasi itu semua tergantung individu masing-masing ya. Karena memang keaktifan tidak bisa disamakan antara individu dan lainnya, sehingga nanti saya ngeceknya ya melalui LMS teman-teman. Ada yang bertanya dulu mungkin? Dipersilahkan. Ada yang bertanya dulu? Tidak ada. Kalau tidak ada, mungkin nanti untuk moderatornya mungkin bisa dari kelompok berapa ya? Kelompok 1 atau 2 bolehlah, salah satu aja ya. Dipersilahkan ya. Silahkan untuk berdiskusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Vicky Dwi Wicaksono, SPD MPD, selaku dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Pancasila, dan tidak lupa teman-teman yang hadir dalam diskusi kali ini. Saya, Farel Verita Evelyn, sebagai moderator pada diskusi yang berjudul Eksistensi Pancasila di Tengah Masyarakat yang Plural. Di sini saya tidak sendiri, ada Aula Rahma Putri sebagai notulen dan anggota kelompok 1, yaitu Nagita Dwi Erianti dengan 3 digit NIM terakhir 1039, Andika Pramudia dengan 3 digit NIM terakhir 043, Labiba Alfiati Nafia dengan 3 digit NIM terakhir 125, Fitri Adelia Najwa dengan 3 digit NIM terakhir 127, Faiza Reva Abida dengan 3 digit NIM terakhir 135, Ardea Dwi Ananda dengan 3 digit NIM terakhir 217, Cantika Putri Asyabila dengan 3 digit NIM terakhir 218, Amri Dwi Wulandari dengan 3 digit NIM terakhir 219, dan Marsha Dwi Anggraeni dengan 3 digit NIM terakhir 2220. Langsung saja kita masuk pada sesi diskusi. Kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin kepada Pak Vicky dan teman-teman, saya di sini akan menjelaskan latar belakang dari materi kita, yaitu eksistensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural. Jadi kita sudah mengetahui bahwa di Indonesia itu mempunyai banyak keberagaman. Ada keberagaman suku, agama, ras, dan juga antar golongan. Nah, hal ini menyebabkan kita tuh dihadapkan dengan beberapa tantangan, yaitu tantangan untuk menjaga kesatuan dan keutuhan bangsa. Nah, dengan adanya beberapa tantangan ini, kita bisa memecahkan masalah atau mendapatkan solusinya dengan adanya Pancasila, karena di sini tuh Pancasila menjadi di dasar negara ataupun pandangan hidup bangsa. Jadi kita masyarakat Indonesia menggunakan Pancasila atau menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, dalam memecahkan masalah dan juga dalam menghadapi tantangan yang ada. Namun dalam praktiknya terkadang itu ekstensi Pancasila di tengah masyarakat yang plural seringkali dihadapkan dengan berbagai permasalahan. Tapi dengan adanya Pancasila juga bisa menjawab ataupun menjadikan solusinya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Dilanjut poin setelahnya, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin untuk di slide sebelumnya. Baik, di sini saya akan melanjutkan mengenai latar belakang. Nah, contoh kasusnya yang sering terjadi di lingkungan masyarakat adalah konflik antar umat beragama, yaitu di beberapa daerah adanya konflik antar agama yang dipicu oleh perbedaan interpretasi terhadap nilai-nilai Pancasila. Nah, misalnya ini dalam kasus penolakan pembangunan tempat ibadah. Kelompok masyarakat tertentu mungkin menafsirkan sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa secara sempit dan menganggap bahwa kelompok agama lain tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Hal ini menunjukkan bahwa pemahaman dan implementasi Pancasila yang berbeda-beda itu di antara kelompok masyarakat dapat memicu konflik. Padahal Pancasila justru mengajarkan kita untuk saling menghargai dan hidup rukun meskipun berbeda agama. Kalau setiap orang bisa memahami Pancasila dengan benar, terutama soal toleransi dan juga kebersamaan, maka konflik seperti ini bisa dicegah. Karena itu penting banget untuk terus belajar dan mengamalkan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, untuk poin selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilakan. Baik, terima kasih kepada moderator. Baik, di sini kita memasuki pertanyaan pemantik diskusi. Silakan dibaca soal yang terdapat di PPT tersebut. Bagi yang ingin menjawab, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Baik, silahkan Nia. Baik, terima kasih kepada kelompok 1 atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak Vicky selaku dosen pengampu. Saya ingin menjawab pertanyaan pemantik diskusi dari nomor 1, yaitu apakah perbedaan dalam memahami sila pertama Pancasila bisa menyebabkan konflik antar agama seperti saat ada penolakan pembangunan tempat ibadah. Jadi menurut pendapat dari saya, dengan adanya perbedaan pemahaman dari berbagai manusia dengan memahami sila pertama Pancasila itu bisa menyebabkan konflik antar agama. Contohnya di sila pertama kan berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang dimana kita tuh harus menghargai perbedaan agama yang begitu beragam di bangsa kita, di bangsa Indonesia. Namun apabila ada seseorang yang memahami lebih sempit arti dari sila pertama, yaitu sila pertama dari Pancasila ini, itu bisa menimbulkan konflik, yaitu sepertinya tidak bisa menghargai perbedaan agama dan menganggap bahwa agamanya itu merupakan agama yang paling penting di bangsa ini. Dan juga dengan adanya pemahaman yang sempit seperti itu juga dapat menimbulkan konflik-konflik, contohnya yang pernah ramai pada saat itu seperti teroris. Seperti itu yang dapat saya berikan jawabannya di nomor 1. Baik, terima kasih atas jawabannya Nia. Mungkin ada yang ingin menjawab nomor 2. Dipersilahkan raise hand. Silahkan Junivan. Baik, mohon izin sebelumnya, apakah suara saya terdengar? Terdengar. Ya. Maaf ya, di sini mungkin agak ribut, tapi saya akan menjawab nomor 2.
Menurut kalian bagaimana sila kedua dan ketiga seharusnya berperan dalam menyelesaikan konflik semacam ini? Sila kedua dalam Pancasila itu mengenai kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, sila kedua ini memiliki esensi penting dalam kehidupan kita sebagai masyarakat Indonesia, di mana setiap manusia itu memiliki hak untuk menerima keadilan sebagai sesama manusia, baik itu dalam mencapai hak asasi manusia maupun hak beragama. Nah, sila kedua ini dapat menjadi peran penting dalam menyelesaikan konflik dari poin pertama tadi mengenai penolakan pembangunan tempat ibadah, di mana seharusnya setiap warga negara Indonesia itu memiliki baik dari agama manapun itu memiliki kesempatan yang sama untuk mendirikan atau beribadah sesuai dengan agamanya masing-masing dengan nilai kemanusiaannya itu. Dan untuk poin ketiga, persatuan Indonesia ini jelas menjadi satu jawaban penting dari perpecahan yang terjadi, termasuk salah satunya itu di poin pertama membahas mengenai penolakan pembangunan tempat ibadah. Kita sebagai warga Indonesia itu harus mempunyai satu rasa dan satu hakikat, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang satu, berkeadilan, satu perjuangan, dan satu tanah air. Jadi sila ketiga ini adalah jawaban yang sangat penting dari terkait perpecahan dan permasalahan mengenai intoleransi, penolakan, dan sebagainya, yaitu persatuan Indonesia. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada kelompok. Terima kasih. Baik, terima kasih atas jawaban-jawaban yang kalian berikan. Izinkan saya menjelaskan. Nah, jadi memang benar ya teman-teman, yang dijelaskan oleh Nia tadi, poin pertama yaitu bahwa perbedaan dalam memahami sila Pancasila, bahwa memahami sila pertama Pancasila bisa menyebabkan konflik antar umat beragama. Sila pertama berbunyi ketuhanan yang Maha Esa, yang maksudnya adalah setiap warga negara bebas memeluk agama dan menjalankan ibadah sesuai kepercayaannya. Namun, kalau ada kelompok yang menafsirkan sila ini hanya berdasarkan agama mayoritas saja, mereka bisa jadi tidak menghargai agama lain. Hal ini bisa menimbulkan penolakan terhadap pembangunan tempat ibadah agama tertentu. Padahal Pancasila mengajarkan kita untuk saling menghargai dan hidup rukun meskipun berbeda keyakinan. Untuk selanjutnya yang nomor 2 bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan pertanyaan nomor 2, yaitu bagaimana sila kedua dan ketiga seharusnya berperan dalam menyelesaikan konflik semacam ini. Nah, sila kedua ini berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya, kita harus memperlakukan semua orang dengan adil dan berperilaku baik, termasuk dalam hal beragama. Kalau ada kelompok yang menolak pembangunan tempat ibadah, itu berarti mereka tidak berlaku adil dan tidak menghargai hak orang lain. Selanjutnya, sila ketiga yang berbunyi Persatuan Indonesia. Dalam situasi konflik, sila ini mengingatkan kita bahwa meskipun berbeda-beda, kita ini tetap satu bangsa. Jadi, kita harus menjaga persatuan dengan cara mencari solusi bersama, bukan justru memecah belah karena perbedaan agama. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Selebihnya saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah diberikan. Selanjutnya, dilanjut poin setelahnya kepada yang bertugas, dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Saya izin menjelaskan tentang akibat jika tidak mendapatkan solusi yang tepat. Jika masalah perbedaan pemahaman dan implementasi Pancasila tidak mendapatkan solusi yang tepat, beberapa akibat serius dapat muncul. Antara lain, yang pertama ada disintegrasi sosial, yaitu konflik antar kelompok masyarakat bisa semakin meruncing dan mengarah pada perpecahan sosial.
ketegangan antar agama, antar suku, dan antar kelompok lain dapat mengikis rasa persatuan dan kesatuan bangsa. Lalu yang kedua ada radikalisme dan intoleransi, yaitu pemahaman yang sempit terhadap Pancasila dapat dimanfaatkan oleh kelompok tertentu untuk menyebarkan paham radikal atau intoleran yang pada akhirnya dapat mengancam stabilitas nasional. Lalu yang ketiga ada menurunnya kepercayaan terhadap pemerintah. Jika negara dianggap gagal menegakkan nilai-nilai Pancasila secara adil, maka kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah dan institusi negara bisa melemah. Lalu yang keempat ada kehilangan jati diri bangsa, yaitu Pancasila sebagai ideologi pemersatu berpotensi kehilangan maknanya jika terus-menerus disalahartikan dan tidak dijadikan landasan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Selanjutnya akan disampaikan oleh pacar saya, Ardea. Silakan. Baik, selanjutnya yang kelima yaitu konflik horizontal berkepanjangan. Ketidakharmonisan antar kelompok masyarakat bisa berkembang menjadi konflik terbuka dan berkepanjangan yang sulit diselesaikan dan menimbulkan kerugian besar, baik secara sosial maupun ekonomi. Yang keenam ada munculnya kelompok ekstremis dan radikal. Ketika kelompok merasa tertindas atau tidak mendapatkan keadilan, mereka bisa mencari jalan alternatif dengan bergabung ke dalam kelompok radikal yang menjanjikan perjuangan atas nama agama. Yang ketujuh ada terciptanya lingkungan yang tidak aman dan tidak nyaman. Masyarakat akan hidup dalam ketegangan, kekhawatiran, bahkan rasa takut, terutama mereka yang menjadi sasaran intoleransi. Hal ini berdampak pada menurunnya kualitas hidup dan kesejahteraan sosial. Dan yang terakhir ada kebebasan beragama terancam. Padahal konstitusi menjamin kebebasan beragama bagi setiap warga negara. Jika konflik terus berlarut tanpa solusi, hak dasar ini bisa terancam dan menciptakan ketidaksetaraan di hadapan hukum. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih penjelasan yang telah diberikan. Untuk poin selanjutnya, kepada yang bertugas dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator atas kesempatan yang sudah diberikan. Di sini saya akan menjelaskan mengenai tawaran solusi dari permasalahan yang terdapat, dan kami dari kelompok ini akan memberikan solusi untuk menyelesaikan konflik yang terjadi. Yang pertama itu ada forum dialog dan kolaborasi antar umat beragama berbasis masyarakat, dengan menekankan pembentukan serta pemberdayaan forum-forum dialog yang beroperasi di tingkat masyarakat secara inklusif dengan melibatkan tokoh-tokoh agama dari berbagai kepercayaan, para pemuda yang memiliki semangat lintas agama, dan juga anggota masyarakat sipil yang peduli terhadap kerukunan. Dengan memiliki tujuan dari forum ini untuk menciptakan wadah yang aman dan juga terbuka untuk saling bertukar pikiran, memahami perspektif keyakinan yang beragam, serta mengidentifikasi dan juga mencari solusi bersama atas potensi konflik yang mungkin timbul. Yang kedua itu ada kampanye literasi Pancasila dan keberagaman melalui media. Dengan solusi ini akan berfokus pada pemanfaatan strategis berbagai platform media yang relevan di era digital ini, termasuk media massa, media sosial, dan juga media komunitas, sebagai sarana efektif yang untuk menyebarkan pemahaman yang benar dan juga inklusif mengenai nilai-nilai Pancasila sebagai ideologi pemersatu bangsa, serta menanamkan kesadaran akan pentingnya keberagaman sebagai kekayaan yang harus dijaga. Implementasinya dengan melibatkan produksi dan juga konten-konten edukatif yang menarik, mudah dipahami dan juga relevan dengan berbagai segmen masyarakat, seperti infografis, video pendek, animasi, dan juga postingan interaktif. Selain itu, dengan pelibatan tokoh-tokoh inspiratif dari berbagai latar belakang agama juga sebagai agen kampanye positif ini diharapkan dapat memperkuat pesan yang juga disampaikan dan memberikan contoh nyata. Selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Baik, terima kasih. Di sini saya akan melanjutkan materi pada tawaran solusi, yaitu ada advokasi kebijakan yang mendukung kebebasan beragama dan berkeyakinan yang inklusif. Mendukung kebebasan beragama merupakan upaya penting dalam memperkuat demokrasi dan menjaga keberagaman.
Konstitusi Indonesia menjamin kebebasan beragama, namun masih terdapat tantangan dalam kebebasan beragama seperti diskriminasi terhadap kelompok minoritas, penolakan pembangunan tempat ibadah, dan politisasi agama dalam ranah politik. Pada pasal 28E Undang-Undang tahun 1945 memberikan jaminan bagi siapapun untuk memeluk atau keyakinan atau kepercayaannya secara bebas. Secara implisit mendeklarasikan jaminan konstitusional dalam kebebasan bagi siapapun untuk beragama atau berkeyakinan. Hal ini penting yang dilakukan pemerintah terhadap kebebasan beragama seperti melakukan kajian analisis yang berpotensi menimbulkan diskriminasi atau intoleransi beragama, mengadakan audiensi dan dialog pembuat kebijakan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat terhadap kebebasan beragama, mendorong penegakan hukum yang adil terhadap tindakan intoleransi dan diskriminasi berbasis agama. Yang selanjutnya yaitu ada pendidikan Pancasila yang kontekstual dan interaktif. Pendidikan kontekstual Pancasila yang interaktif memberikan integrasi dalam kurikulum seperti memperkuat materi Pancasila di sekolah dengan pendekatan diskusi kasus nyata, bukan hanya sekedar hafalan. Yang kedua itu ada workshop untuk guru dan tokoh agama seperti melatih pendidik dan pemimpin agama untuk menyampaikan Pancasila dengan perspektif inklusif dan menghargai perbedaan. Yang ketiga ada pembelajaran berbasis proyek siswa. Masyarakat diajak untuk program lintas agama seperti sebakti sosial, dialog, untuk memperhatikan nilai Pancasila. Itu saja yang saya sampaikan, saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian sesi diskusi sudah terlaksana. Semoga diskusi pada siang ini bermanfaat bagi kita semua. Itu saja dari kelompok 1, saya kembalikan kepada moderator untuk kelompok 2. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri Bapak dosen. Kenalkan, nama saya Alvin Hasan di Probatmojo dengan NIM 2401071414237. Di sini saya akan menjadi moderator dari kelompok 2. Kelompok 2 akan membahas materi mengenai Pancasila di antara ideologi-ideologi yang berkembang di masyarakat. Untuk kelompok 1, waktu dan tempat dipersilahkan. Baik, perkenalkan, nama saya Alvin Hasan di Probatmojo dengan NIM 240107107142337 dan rekan saya
Saya Rakel Anwar Kafi dengan NIM 240107140445. Saya Tajuli Salsabil dengan NIM 240107141434. Dengan saya M. Moki Ramadan dengan digit NIM terakhir 061 dengan rekan saya. Dan saya Mevlan Dari dengan NIM digit terakhir 235. Dan saya Herina Devi Agustin dengan NIM digit terakhir 147. Dan saya Mida Soliha dengan 3 digit NIM terakhir 229. Saya Deva Aprinta Hardianti dengan 3 digit NIM terakhir 230. Dan saya Gracia Bhakti Ananta dengan 3 digit NIM terakhir 233. Saya Saskia Ella Fidyawati dengan digit terakhir 236. Di sini saya akan menjelaskan bagian latar belakang. Perkembangan teknologi digital yang sangat pesat membawa perubahan besar, terutama dalam cara manusia berkomunikasi dan memperoleh informasi. Kita hidup di era Society 5.0 dan Industri 4.0, di mana media sosial menjadi bagian penting dalam kehidupan, khususnya bagi generasi yang muda. Media sosial kini tidak hanya digunakan untuk hiburan, tetapi juga menjadi sumber informasi dan ruang publik untuk menyampaikan pendapat. Namun, hal ini juga menimbulkan tantangan, terutama dalam menjaga nilai-nilai kebangsaan dan ideologi Pancasila. Hakim Konstitusi Arif Hidayat dalam kuliah umum di Universitas Udayana menyampaikan bahwa media sosial berperan besar dalam membentuk opini masyarakat, tetapi juga rawan disalahgunakan untuk menyebarkan hoaks. Next. Nah, ia menyinggung fenomena post-truth, yaitu ketika opini dan emosi lebih dipercaya daripada fakta. Selain itu, Hakim M. Guntur Hamzah menyoroti kecenderungan generasi milenial dan Gen Z yang sering membandingkan sistem luar negeri dengan Indonesia. Jika tidak dibarengi dengan pemahaman kuat tentang Pancasila, hal ini bisa menyebabkan krisis identitas dan menurunnya nasionalisme. Karena itu, penting bagi kita untuk memperkuat pemahaman dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan digital generasi muda. Next. Baik, teman-teman, untuk pertanyaan pematik diskusi ini, baik untuk teman-teman yang ingin menjawab dari pertanyaan 3 yang ada di layar, silakan mengaktifkan fitur raise hand. Sekali lagi, bagi teman-teman yang ingin menjawab pertanyaan pematik diskusi pada materi kali ini, silakan mengaktifkan fitur raise hand.
Baik, pada Junivan, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih kepada kelompok. Mohon izin sebelumnya apakah suara saya terdengar? Apakah suara saya terdengar, Mas Sofi? Iya, terdengar Mas Junivan. Baik, terima kasih banyak. Perkenalkan, nama saya Junivan dengan 3 digit NIM akhir 207 dari kelas E. Ingin menjawab pertanyaan pemantik dari kelompok yang poin pertama, yaitu mengapa ideologi asing lebih menarik bagi generasi muda. Baik, ideologi asing sebelumnya itu merujuk kepada ideologi yang berada di luar dari NKRI ya, begitu, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Jadi menurut pandangan saya sendiri, ideologi asing itu lebih menarik bagi generasi muda karena ideologi asing itu memiliki nilai yang mungkin bertolak belakang dari Indonesia sendiri, begitu. Seperti misalnya kalau di luar itu lebih bebas untuk melakukan hal-hal yang mungkin dilarang di Indonesia, seperti misalnya cara berpakaian itu salah satu mungkin ideologi yang masih dipegang di Indonesia, cara berpakaian yang mungkin masih terbatas, dan beberapa budaya lainnya yang itu tidak ada di Indonesia sendiri. Seperti misalnya ada juga mungkin itu saja yang bisa saya jawab untuk mempersingkat waktu. Terima kasih kepada kelompok. Baik, terima kasih atas Junivan. Untuk berikutnya yang ingin menjawab pertanyaan nomor 2 dan 3, silakan mengetikkan habis to raise hand. Baik, untuk Arini Rofida, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Saya ingin menjawab pertanyaan pemantik yang nomor 2 mengenai bagaimana dampak paparan ideologi asing terhadap nasionalisme. Paparan ideologi asing tanpa adanya filter bisa mengikis rasa cinta pada tanah air yang mengubah pola pikir generasi muda itu jadi individualisme, kayak konsumtif dan kurang peduli pada nilai-nilai kebangsaan. Itu juga bisa melemahkan solidaritas nasional dan identitas budaya Indonesia sendiri sih. Begitu pertanyaannya yang saya dapat jawab. Terima kasih, saya kembalikan ke kelompok. Terima kasih atas Arini Rofida. Untuk pertanyaan selanjutnya yang ingin menjawab pertanyaan, silakan mengaktifkan habis to raise hand. Baik, untuk Rosa Datul Sabila, waktu dan layar kami persilakan. Baik, terima kasih moderator. Di sini saya izin menjawab terkait pertanyaan pemantik yang nomor 3, apa strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa itu bisa dengan mengintegrasikan dan menginternalisasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, baik melalui pendidikan, budaya, maupun praktik kebangsaan. Hal ini melibatkan berbagai upaya seperti penguatan pendidikan Pancasila di semua jenjang SD, SMP, SMA, maupun di dunia perkuliahan seperti kita ini, terus membentuk karakter bangsa dan menegakkan hukum yang berpegang pada nilai-nilai Pancasila. Itu saja yang dapat saya jawab. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Terima kasih atas jawabannya semua. Izinkan saya untuk memperjelas lagi dari pertanyaan pemantik tersebut. Pertanyaan pertama, mengapa ideologi asing bisa lebih menarik bagi generasi muda? Ideologi asing tersendiri kerap menjadi tampak lebih menarik di mata generasi muda karena berbagai faktor yang saling berkaitan. Salah satunya adalah faktor utama perkembangan teknologi dan pengguna media sosial yang masif di kalangan anak muda.
generasi muda sendiri saat ini, terutama generasi Z, saat akrab dengan dunia digital dan memiliki akses luas terhadap berbagai informasi global. Ideologi asing sendiri sering dikemas secara menarik melalui konten-konten media sosial seperti video pendek, podcast, dan influencer yang membahas tentang topik-topik kebebasan, individualisme, serta gaya hidup yang dianggap modern dan keren. Hal ini juga membuat ideologi asing tampak lebih relevan dengan kehidupan mereka dibandingkan Pancasila yang mungkin dianggap kaku atau tidak sepopuler media sosial. Di sisi lain, kurangnya pemahaman yang mendalam terhadap nilai-nilai Pancasila serta minimnya pendekatan yang kreatif dalam mensosialisasi ideologi bangsa membuat generasi muda lebih terpengaruh. Jika tidak dibarengi dengan literasi kritis, maka informasi asing yang berulang kali diterima dapat membentuk opini bahkan menjadi keyakinan, meskipun belum tentu sesuai dengan konteks budaya dan nilai bangsa Indonesia. Pertanyaan yang kedua, bagaimana dampak paparan ideologi asing terhadap nasionalisme? Paparan ideologi asing sendiri secara terus-menerus dapat memberikan dampak serius terhadap rasa nasionalisme generasi muda. Salah satu dampak yang paling terasa pada kita adalah lemahnya kecintaan terhadap tanah air dan menurunnya rasa memiliki terhadap bangsa sendiri. Generasi muda terpapar ideologi asing bisa memulai membandingkan sistem politik, sosial, dan budaya Indonesia dengan negara lain secara tidak objektif. Hal ini bisa menimbulkan sikap sinis atau pesimis terhadap bangsa sendiri. Karena apa? Karena mereka lebih mengidolakan sistem yang diterapkan negara lain tanpa memahami konteks sejarah, budaya, dan karakteristik bangsa Indonesia. Selain itu, banyak dari mereka yang memulai meninggalkan nilai-nilai lokal, bahasa daerah, bahkan simbol-simbol kebangsaan. Karena merasa nilai-nilai tersebut di luar modern dan layak ditiru. Jika tidak ada upaya sadar untuk menyimbangkan pengaruh ini, nasionalisme bisa terdegradasi secara perlahan. Tanpa nasionalisme yang kuat, generasi muda tidak akan memiliki semangat untuk berkontribusi bagi bangsa, dan ini bisa berdampak pada masa depan Indonesia yang kehilangan arah serta jati diri. Pertanyaan yang ketiga, apa strategis terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Untuk menjaga agar Pancasila tetap kokoh sebagai dasar ideologi bangsa, diperlukan strategis yang menyeluruh dan berkelanjutan dan tidak hanya dalam tataran formal tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Strategis yang pertama adalah integrasi nilai Pancasila ke dalam pendidikan formal, mulai dari pendidikan dasar hingga perguruan tinggi. Kurikulum harus dirancang tidak hanya sebagai hafalan, tetapi juga mampu menumbuhkan pemahaman kontekstual dan relevan dengan kehidupan anak muda masa kini. Yang kedua, pemanfaatan media sosial harus ditingkatkan oleh pemerintah. Lembaga pendidikan sendiri dan masyarakat dapat bekerjasama menciptakan konten-konten menarik yang membahas Pancasila secara kreatif, sehingga mampu bersaing dengan konten ideologi asing. Yang ketiga, keterlibatan generasi muda harus menjadi prioritas. Mereka perlu di ruang untuk aktif dalam kegiatan sosial, organisasi masyarakat, hingga forum-forum diskusi yang menumpuk nilai-nilai kebangsaan. Yang keempat, keluarga dan masyarakat perlu menjadi tempat pertama atau utama dalam menanamkan nilai Pancasila. Penguat karakter bangsa tidak bisa hanya mengadakan edukasi formal, tetapi juga perang lingkungan terdekat. Untuk yang terakhir, pengawasan terhadap konten digital yang menjadi penting untuk mengurangi paparan ideologi yang bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila. Namun, pengawasan ini juga harus dibarengi dengan
peningkatan literasi digital agar generasi muda saat ini mampu menyaring informasi secara bijak dan mandiri. Dan langkah-langkah ini, Pancasila tidak hanya bertahan sebagai simbol, tapi juga benar-benar hidup dalam perilaku dan pemikiran masyarakat di Indonesia. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu akibat yang dapat timbul jika pengaruh media sosial terhadap ideologi bangsa tidak segera ditangani dengan serius. Di era digital saat ini, media sosial sudah menjadi bagian dari kehidupan sehari-hari. Tapi jika tidak diimbangi dengan kesadaran dan kontrol yang cukup, ada dampak-dampak besar yang bisa mengecam jati diri bangsa. Yang pertama, penyebaran hoaks dan budaya post-truth. Media sosial sangat cepat dalam menyebarkan informasi, tapi sayangnya informasi yang salah atau hoaks juga ikut menyebar luas, sehingga banyak orang-orang langsung percaya tanpa mengecek kebenarannya. Dan lama-lama masyarakat terbiasa membentuk opini berdasarkan emosi, bukan berdasarkan fakta. Hal inilah yang disebut budaya post-truth, yang dimana perasaan dianggap lebih penting dari kebenaran. Kalau ini dibiarkan, demokrasi kita bisa melemah. Kenapa? Karena masyarakat tidak punya landasan informasi yang valid dalam mengambil keputusan. Yang kedua, erosi nilai-nilai Pancasila. Media sosial bisa menjadi pintu masuk bagi nilai-nilai asing yang belum tentu sesuai dengan karakter bangsa. Misalnya generasi muda yang setiap hari terpapar gaya hidup global, tapi tidak dibekali pemahaman tentang nilai-nilai Pancasila. Dan lama-kelamaan, nilai-nilai seperti gotong royong, toleransi, dan rasa keadilan bisa tergeser. Kalau kita tidak hati-hati, jati diri bangsa bisa terkikis pelan-pelan. Yang ketiga, potensi disintegrasi sosial. Media sosial juga memperbesar perbedaan menjadi permusuhan. Yang kita sering lihat yaitu perdebatan kecil bisa berubah jadi konflik terbuka hanya karena komentar di dunia maya. Polarisasi, ujar kebencian, hingga propaganda bisa memecah masyarakat menjadi kubu-kubu yang saling menyerang. Ini sangat berbahaya karena bisa memicu konflik horizontal yang mengancam persatuan bangsa. Yang keempat yaitu krisis etika dan melemahnya nasionalisme. Tanpa etika digital, media sosial jadi tempat bebas tanpa batas. Banyak orang merasa bisa mengatakan apapun tanpa memikirkan dampaknya. Akibatnya, sopan santun hilang, rasa hormat pada budaya dan nilai lokal memudar. Anak-anak muda pun bisa lebih mengidolakan budaya luar dan lupa dengan jati dirinya sendiri sebagai bangsa Indonesia. Kalau ini terus terjadi, rasa cinta tanah air bisa melemah. Yang terakhir, pelemahan demokrasi Pancasila. Yang terakhir, media sosial juga bisa digunakan untuk memanipulasi opini publik. Kadang kita tidak sadar tanpa banyak narasi yang sengaja dibentuk untuk kepentingan kelompok tertentu. Hal ini jika dibiarkan, prinsip-prinsip demokrasi seperti keadilan, musyawarah, dan persatuan bisa tergeser oleh kepentingan sempit. Dan itu tentu sangat bertentangan dengan semangat nilai Pancasila. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya yaitu tawaran solusi. Yang pertama, yaitu mengapa ideologi asing bisa lebih menarik bagi generasi muda. Solusinya yaitu mahasiswa dapat mengadakan diskusi terbuka atau forum kebangsaan yang membahas kelebihan dan kekurangan berbagai ideologi, termasuk Pancasila. Dengan begitu, generasi muda tidak hanya melihat tampilan luar dari ideologi asing yang tampak modern, tetapi juga memahami kedalaman nilai-nilai Pancasila yang relevan dengan konteks Indonesia. Selain itu, mahasiswa bisa menciptakan konten kreatif di media sosial yang membungkus nilai-nilai Pancasila dengan gaya yang menarik dan kekinian. Yang kedua yaitu bagaimana dampak pemaparan ideologi asing terhadap nasionalisme. Solusinya yaitu mahasiswa sebagai agen
perubahan dapat menjadi penggerak gerakan literasi digital agar generasi muda mampu memilah informasi dan ideologi yang mereka terima. Dengan meningkatkan kesadaran kritis dan pemahaman sejarah bangsa, mahasiswa bisa mendorong semangat nasionalisme melalui kegiatan seperti kampanye cinta produk lokal, pengabdian masyarakat, atau lomba bertema kebangsaan yang menyentuh langsung realitas sosial. Dan yang terakhir yaitu apa strategi terbaik agar Pancasila tetap menjadi dasar ideologi bangsa? Solusinya adalah mahasiswa dapat mendorong integrasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan kampus, mulai dari kegiatan organisasi, kegiatan akademik, hingga kehidupan sehari-hari. Selain itu, pentingnya untuk memperkuat pendidikan karakter berbasis Pancasila melalui proyek kolaboratif lintas jurusan dan generasi, agar nilai-nilainya tidak hanya diajarkan tetapi juga dipraktikkan secara nyata. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan. Itulah sekian presentasi dari kelompok kami yang dengan mengutus permasalahan pengaruh media sosial terhadap ideologi bangsa. Kelompok kami mendapatkan referensi ini dari sebuah berita di pemerintahan melalui sebuah platform seperti yang ada pada daftar referensi yang tercantum di dalam PPT. Dari presentasi yang telah dipaparkan, dapat ditarik sebuah kesimpulan, di zaman serba digital sekarang, media sosial punya pengaruh besar dalam kehidupan kita, termasuk dalam hal cara berpikir dan memandang bangsa. Namun sayangnya tidak semua pengaruh itu positif. Banyak anak muda yang mulai terpapar dengan ideologi-ideologi asing, bahkan lebih tertarik pada sistem luar daripada Pancasila sendiri. Ini bisa membuat kita kehilangan jati diri kita dan rasa cinta terhadap tanah air. Banyak tantangan-tantangan yang perlu dihadapi seperti hoax, terus post-truth, di mana emosi lebih dipercaya daripada fakta, sampai krisis nasionalisme menjadi ancaman serius. Tapi hal ini masih bisa dicegah. Mahasiswa dan generasi muda bisa ambil peran penting, misalnya dengan membuat forum diskusi, lalu aktif dalam gerakan literasi digital, dan menerapkan nilai-nilai Pancasila dalam kesehariannya. Jika semua itu dilakukan dengan bersama-sama, nilai Pancasila bisa tetap kuat dan relevan di tengah gempuran era globalisasi. Intinya kita harus tetap bangga dan berpegang teguh terhadap identitas bangsa kita sendiri. Sekian presentasi dari kelompok kami. Bila ada kurangnya kami mohon maaf. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih kelompok 1 atas pemaparan materinya. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke moderator kelompok 1. Baik, terima kasih kepada moderator kelompok 2. Dilanjut, yaitu sesi tanya jawab. Di sini kami membuka satu termin dengan 3 pertanyaan. Untuk yang ingin bertanya, silakan raise hand, menyebutkan nama dan nomor NIM. Untuk Gali dipersilakan. Baik, perkenalkan nama saya Gali Rahmat Pratama dengan 3 digit NIM terakhir 132. Di sini saya akan bertanya, berdasarkan yang disampaikan teman-teman kelompok tadi, yaitu adanya masyarakat yang memahami nilai Pancasila dengan pemahaman yang sempit, maka akan menyebabkan konflik. Pertanyaannya yaitu,
apakah perlu adanya penyamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana solusi jika masih ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila. Mungkin hanya itu. Apakah perlu diulangi lagi? Iya, perlu diulang lagi. Apakah perlu adanya penyamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai Pancasila? Dan bagaimana solusi jika masih ada perbedaan pendapat yang terjadi dalam pemahaman nilai-nilai Pancasila? Apakah dapat dipahami? Baik, untuk penanya kedua, kepada Selma Deva Natasha dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Izin kepada Bapak Fikri selaku dosen. Jadi pertanyaannya ini pada sebuah daerah terjadi kasus intoleransi di mana kelompok minoritas tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan keagamaannya oleh sebagian warga. Nah, sayangnya aparat pemerintah setempat itu dianggap tidak bertindak adil dalam masalah memihak kelompok. Jadi aparat ini lebih memihak kepada kelompok yang mayoritas. Akibatnya, kepercayaan masyarakat setempat terhadap pemerintah itu menurun drastis. Jadi pertanyaannya itu, menurut kelompok kalian, nilai-nilai apa dari Pancasila yang tidak dijalankan dalam kasus ini? Jelaskan alasan kalian mengaitkan pada sila-sila Pancasila tersebut. Apakah sudah jelas? Sudah, terima kasih. Untuk selanjutnya kepada Arini Rofida, kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih moderator. Perkenalkan, nama saya Arini Rofida dengan 3 digit NIM terakhir 136. Tadi kan ada pertanyaan pemantik mengenai sila pertama, jika pandangannya tidak luas akan menyebabkan konflik antar agama. Nah, kalau ini ada suatu kasus mengenai isu penyalahgunaan rumah ibadah sebagai tempat untuk kampanye politik. Nah, pertanyaannya itu dalam kasus penyalahgunaan rumah ibadah itu untuk kepentingan politik, bagaimana seharusnya menurut kelompok Anda, bagaimana seharusnya masyarakat memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar fungsi tempat ibadah itu tetap sakral dan netral begitu. Apakah dapat dipahami? Mohon diulang kembali pertanyaannya. Baik, kan ada kasus tentang isu penyalahgunaan rumah agama sebagai rumah ibadah sebagai tempat kampanye politik. Dalam kasus penyalahgunaan rumah ibadah itu untuk kepentingan politik, bagaimana seharusnya masyarakat itu memahami dan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar fungsi dari tempat ibadah itu tetap netral dan sakral seperti itu. Baik, terima kasih kepada Arini. Kepada yang bertugas untuk menjawab pertanyaannya, dipersilakan.
Baik, terima kasih kepada moderator. Saya di sini akan menjawab pertanyaan dari Gali. Izin mengkonfirmasi dulu untuk pertanyaannya, yaitu apakah perlu adanya penyamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai Pancasila dan bagaimana solusinya jika masih ada perbedaan pendapat dalam memahami nilai-nilai Pancasila. Apakah begitu? Nah, jadi dalam penyamaan persepsi dalam memahami nilai-nilai Pancasila itu sangat perlu ya, karena Pancasila itu kan dijadikan dasar negara dan panduan hidup bangsa. Nah, tanpa pemahaman yang sejalan, nilai-nilai Pancasila tersebut bisa ditafsirkan berbeda-beda yang bisa memunculkan konflik, intoleransi, atau bahkan tindakan yang bertentangan dengan semangat persatuan. Nah, ini ada solusinya untuk perbedaan pendapat, yaitu yang satu ada dialog terbuka dan inklusif dengan adanya diskusi ataupun forum lintas kelompok untuk membahas makna Pancasila serta terbuka dan sehat. Kemudian yang kedua ada pendidikan yang kontekstual, yaitu ajaran Pancasila di sekolah ataupun masyarakat harus dikaitkan dengan kehidupan sehari-hari agar lebih mudah dipahami dan diterapkan. Kemudian yang ketiga ada peran tokoh masyarakat dan agama. Nah, tokoh-tokoh ini bisa membantu menjembatani perbedaan persepsi dengan pendekatan yang damai dan juga bijak. Kemudian yang terakhir ada penegakan hukum yang adil dan konsisten. Jadi bila ada pihak yang menyalahgunakan tafsir Pancasila untuk tujuan intoleransi ataupun yang tidak baik, negara itu perlu hadir dalam pendekatan hukum edukatif. Itu saja yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, untuk selanjutnya di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Selma. Sila pertama yaitu ketuhanan yang Maha Esa. Dalam kasus ini, hak kelompok minoritas untuk menjalankan kegiatan keagamaannya dihalangi. Padahal sila pertama menjamin kebebasan setiap warga negara untuk memeluk agama dan kepercayaannya masing-masing serta beribadah sesuai dengan keyakinannya. Tindakan melarang kelompok minoritas beribadah adalah pelanggaran mendasar terhadap sila ini. Sila kedua yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Tindakan intoleransi itu sendiri jelas tidak mencerminkan nilai kemanusiaan yang adil dan beradab. Melarang seseorang menjalankan ibadahnya adalah tindakan diskriminatif dan tidak menghargai martabat manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan. Seharusnya setiap manusia diperlakukan dengan adil dan beradab tanpa memandang latar belakang agama atau kepercayaan. Sila ketiga yaitu persatuan Indonesia. Kasus intoleransi ini justru berpotensi memecah belah persatuan dan kesatuan bangsa. Tindakan diskriminatif dan pemihakan oleh aparat pemerintah alih-alih menciptakan kerukunan malah menumbuhkan bibit perpecahan dan rasa tidak aman di antara kelompok masyarakat yang berbeda. Sila ketiga menekankan pentingnya persatuan, kesatuan, dan gotong royong dalam keberagaman. Sila keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan. Aparat pemerintah setempat yang dianggap tidak bertindak adil dan malah memihak kelompok mayoritas jelas tidak menjalankan amanat sila keempat. Seharusnya pemerintah bertindak sebagai pengayom dan fasilitator bagi seluruh warga negara tanpa terkecuali. Keputusan dan tindakan pemerintah seharusnya didasarkan pada hikmat kebijaksanaan, menjunjung tinggi musyawarah untuk mufakat, dan mengutamakan kepentingan seluruh rakyat, bukan hanya kelompok tertentu. Selanjutnya yaitu sila kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ketidakadilan yang dirasakan oleh kelompok minoritas karena tidak diperbolehkan menjalankan kegiatan keagamaannya dan ditambah dengan ketidakadilan dari aparat pemerintah adalah pelanggaran nyata terhadap sila kelima. Keadilan sosial berarti adanya persamaan hak dan kewajiban bagi seluruh warga negara tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan. Semua warga negara berhak mendapatkan perlindungan dan perlakuan yang adil dari pemerintah. Apakah dapat dipahami, Selma? Baik, bisa Amri. Terima kasih. Sama-sama. Saya kembalikan ke moderator. Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Arini. Dalam kasus penyalahgunaan rumah ibadah untuk kampanye politik, masyarakat harus memahami bahwa menurut sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa, rumah ibadah adalah tempat suci yang harus dijaga kesakalannya dan tidak boleh dicampur dengan kepentingan politik. Menggunakan tempat ibadah untuk kampanye dapat menimbulkan perpecahan umat, merusak makna ibadah, dan mencederai nilai-nilai Pancasila. Untuk mencegah hal ini, masyarakat perlu
adanya menolak segala bentuk kampanye di tempat ibadah, memahami bahwa politik dan agama memiliki ruang masing-masing, mengedepankan toleransi dan persatuan antar umat beragama. Sekian, apakah menjawab Arini? Terima kasih Adrian. Baik, terima kasih atas jawaban dari pertanyaan tadi. Kesimpulan dari diskusi ini akan dibacakan oleh Marsha. Kepadanya dipersilakan. Baik, terima kasih moderator atas waktu yang diberikan. Untuk atas pemaparan materi yang telah diberikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa Indonesia dengan keragaman yang dimiliki, mulai perbedaan dari budaya, ras, suku, agama, dan golongan, perbedaan ini merupakan salah satu hal yang perlu diperhatikan bagi masyarakat luas dalam menerapkan Pancasila untuk melakukan sebagai dasar atau pedoman untuk melakukan segala bentuk perkataan dan perbuatan sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung. Eksistensi Pancasila dibangun sebagai bentuk dari pengubahan dengan lebih mudah lewat kesadaran akan realitas di dalam kehidupan masyarakat dengan lingkungan yang heterogen, multikultural, dan beragam dengan menggali nilai-nilai yang memiliki kemiripan dan kesamaan untuk mengatasi masalah yang ada. Dengan kebersamaan dalam keberagaman adalah suatu hal yang indah yang sesuai dengan karakteristik Indonesia yang memiliki Pancasila bersifat fundamental untuk diterapkan seluruh warga negara. Pancasila memberi peran yang mutlak dalam menjaga persatuan dan kesatuan. Dan dalam perbedaan berlatar belakang agama tidak menjadi penyebab runtuhnya persatuan dan kesatuan, melainkan sebagai pemersatu. Baik, itu saja kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, demikian sesi tanya-jawab sudah terlaksana. Karena keterbatasan waktu, selanjutnya dilanjut kelompok 2. Sebelum undur diri, kami mohon maaf jika terdapat kesalahan atau kekurangan dalam penyampaian materi. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini kelompok 2 akan membuka sesi tanya jawab. Dan termin pertama, 4 penanya. Untuk yang ingin bertanya, silakan mengaktifkan fitur raise hand-nya. Baiklah, kepada Junivan dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah memberikan kesempatan untuk bertanya. Sebelumnya, nama saya Junivan dengan 3 digit NIM terakhir 207. Saya sebelum bertanya mungkin ada penyampaian sedikit. Saya cukup tertarik dengan materi dari kelompok 2 mengenai teknologi yang mengancam ideologi Pancasila. Ya, salah satunya itu adalah persatuan Indonesia gitu. Kita tahu sendiri kalau ternyata di era teknologi ini media sosial juga ikut berkembang, dan dalam media sosial itu justru disitulah awal dan mulai makin berkembangnya perpecahan di Indonesia, di antara rakyat Indonesia. Salah satunya itu melalui mungkin candaan atau hal-hal yang sarkas yang dikemas ke dalam, ya maksud saya perpecahan yang dikemas ke dalam sarkas ataupun candaan begitu. Pertanyaan saya, bagaimana cara kelompok untuk mengatasi mungkin gerakan yang mungkin bisa memecah belah persatuan Indonesia yang dikemas ke dalam hal-hal yang berbau sarkas ataupun candaan di media sosial begitu.
Apakah sudah cukup jelas atau perlu diulangi? Tolong diulangi ya Junivan ya Oh iya, pertanyaannya. baik. Langsung intinya saja. Bagaimana cara kelompok untuk mengatasi perpecahan yang dapat terjadi akibat dari konten yang mengandung sarkas ataupun candaan yang dikemas di dalam media sosial begitu. Apakah sudah cukup jelas? Baik, terima kasih atas pertanyaan yang telah diberikan kepada Junivan. Saya di sini izin menjawab pertanyaannya. Ada beberapa cara untuk mengatasi gerakan yang berpotensi memecah belah persatuan melalui media sosial, yaitu mungkin yang pertama ada literasi media yang kuat. Dengan kita meningkatkan pemahaman masyarakat tentang cara kerja media sosial dan bagaimana informasi tersebut dapat menyebar. Mungkin ini termasuk kemampuan untuk mengidentifikasi berita palsu. Dan yang kedua ada pengembangan pemikiran kritis, yaitu dengan cara kita mendorong individu untuk mengevaluasi informasi secara objektif dan membandingkan berbagai sumber agar tidak mudah termakan oleh narasi yang bersifat provokatif atau emosional. Dan yang ketiga ada promosi konten positif dan konstruktif, yaitu dengan membanjiri ruang media sosial dengan konten yang mempromosikan persatuan, toleransi, keberagaman, dan nilai-nilai luhur bangsa. Mungkin ini bisa dilakukan oleh pemerintah, organisasi masyarakat sipil, tokoh masyarakat, atau juga influencer dan masyarakat umum. Selanjutnya ada identifikasi dan penindakan pelaku, yaitu dengan aparat penegak hukum perlu proaktif dalam mengidentifikasi dan menindak tegas individu atau kelompok yang sengaja secara menyebarkan disinformasi tersebut dengan ujaran kebencian atau hasutan yang dapat memecah belah persatuan. Selanjutnya ada penguatan identifikasi nasional yang inklusif, yaitu yang tadi dengan mempromosikan pemahaman yang lebih dalam tentang sejarah, budaya, dan nilai-nilai bangsa yang inklusif dan mengakomodasi keberagaman. Apakah jawaban bisa diterima oleh Junivan? Sudah, baik. Terima kasih kepada kelompok. Baiklah, selanjutnya untuk Ika Malika Nabila dipersilakan bertanya. Baik, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada saya. Mohon izin Bapak dosen. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ika Malika Nabila dengan 3 digit NIM terakhir 231. Media sosial sekarang itu kan jadi tempat utama bagi generasi muda untuk mencari informasi, belajar, bahkan membentuk sudut pandang mereka. Nah, jadi menurut kelompok kalian, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara pandang generasi muda tentang Pancasila? Apakah media sosial itu membuat nilai-nilai ideologi bangsa lebih relevan atau malah terabaikan? Apakah pertanyaan saya dapat dipahami? Bisa diulang lagi untuk Ika? Baik, menurut kelompok kalian, bagaimana pengaruh media sosial terhadap cara pandang generasi muda tentang Pancasila? Apakah media sosial itu membuat nilai-nilai ideologi bangsa lebih relevan atau malah terabaikan? Baik, di sini saya akan menjawab pertanyaan dari Ika Nabila. Jawabannya yaitu media sosial memiliki peran ganda dalam mempengaruhi cara pandang generasi muda terhadap Pancasila. Jika digunakan secara bijak dan dengan pengawasan yang tepat,
media sosial dapat membuat nilai-nilai Pancasila menjadi lebih relevan dan mudah dipahami oleh generasi muda. Namun, dengan tanpa adanya pengawasan dan literasi digital yang memadai, media sosial dapat menyebabkan nilai-nilai ideologis bangsa yang terabaikan bahkan terdistorsi. Nah, untuk itu diperlukan strategi edukasi yang tepat, termasuk program pendidikan dan kampanye positif di media sosial untuk memperkuat pemahaman tentang Pancasila. Kemudian, melakukan pengawasan aktif dari orang tua, sekolah, dan pemerintah untuk memfilter konten negatif dan mengarahkan penggunaan media sosial yang bertanggung jawab. Kemudian, melakukan kolaborasi antara pemerintah dan platform media sosial dalam mengatasi penyebaran konten yang merugikan dan meningkatkan literasi digital pada generasi muda. Kemudian, yang terakhir itu penerapan nilai-nilai Pancasila sebagai pendekatan solutif untuk mengatasi dekadensi moral dan memperkuat solidaritas serta toleransi di era digital. Dengan langkah-langkah tersebut, media sosial dapat menjadi alat yang efektif untuk menghidupkan dan melestarikan nilai-nilai Pancasila di kalangan generasi muda dan menjadikan ideologi bangsa tetap relevan dan kuat di era modern saat ini. Apakah jawaban sudah dapat diterima? Baik, terima kasih atas jawaban yang telah diberikan. Sama-sama. Baiklah, selanjutnya Nia Amelia Putri dipersilakan untuk bertanya. Baik, terima kasih banyak kepada moderator atas kesempatan yang telah diberikan untuk saya, dan mohon izin kepada yang terhormat Bapak dosen dan teman-teman sekalian. Perkenalkan, nama saya Nia Amelia Putri dengan 3 digit NIM terakhir 154. Jadi seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok 2, bahwa Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari beragamnya kelompok masyarakat di bangsa Indonesia ini. Nah, jadi saya ingin bertanya, menurut pandangan dan pendapat dari kelompok kalian, jika Pancasila itu sebagai ideologi pemersatu, mengapa fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis itu justru semakin tajam dalam sistem demokrasi kita? Apakah pertanyaan saya sudah dapat diterima oleh kelompok 2? Apakah dapat diulangi? Baik, jadi saya ingin bertanya menurut pandangan dan pendapat dari kelompok 2. Jadi jika seperti yang telah dijelaskan oleh kelompok kalian bahwa Pancasila merupakan ideologi pemersatu dari beragamnya kelompok masyarakat di bangsa Indonesia ini. Jadi jika Pancasila sebagai ideologi pemersatu, mengapa fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis itu justru semakin tajam dalam sistem demokrasi kita saat ini? Bagaimana, apakah sudah dapat diterima untuk pertanyaan saya? Baik, sudah dapat diterima. Izin menjawab. Jadi, meskipun Pancasila seharusnya menjadi ideologi pemersatu bagi masyarakat Indonesia yang beragam, kenyataannya kita masih melihat banyak masalah seperti fragmentasi politik, polarisasi identitas, dan konflik ideologis yang semakin tajam. Hal ini bisa terjadi karena banyak orang yang lebih mengutamakan kepentingan kelompok atau golongan mereka sendiri dibandingkan dengan kepentingan bersama. Contohnya, di media sosial, seringkali kita dapat melihat orang-orang saling menyerang dan memperdebatkan pandangan politik atau identitas mereka, yang justru membuat perpecahan semakin dalam. Selain itu, ada juga pengaruh dari berita palsu dan informasi yang menyesatkan yang membuat orang semakin terpecah dalam pandangan mereka. Serta kurangnya pemahaman dan penghargaan terhadap nilai-nilai Pancasila juga berkontribusi dalam masalah ini. Jadi banyak orang yang tidak sepenuhnya memahami makna dari tujuan Pancasila, sehingga mereka lebih mudah terjebak dalam konflik. Apakah jawaban saya dapat dipahami? Baik, terima kasih kelompok atas jawaban yang telah diberikan untuk saya, dan jawaban sudah dapat saya pahami dan juga sudah dapat saya terima. Baiklah teman-teman, dikarenakan waktunya yang sangat
mepet sekali, maka untuk sesi tanya jawab sudah selesai. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Saya Alduna Sandi Profatmojo selaku moderator izin pamit undur diri. Untuk selanjutnya saya kembalikan ke Bapak dosen. Terima kasih. Oke teman-teman, terima kasih banyak ya atas diskusinya ya. Memang ada beberapa hal poin yang menarik ya ketika diskusi ya. Sebenarnya yang baru-baru ini yang paling sering kita lihat itu adalah ini ya, post-truth ya. Jadi post-truth itu adalah kebohongan yang setelah terus-menerus diungkapkan yang akhirnya menjadi sebuah kebenaran ya. Yang itu sebenarnya agak sedikit bahaya ya. Sebenarnya hal-hal seperti ini yang teman-teman harus bisa pahami, di mana atas kemajuan teknologi ya, maka sistem pengelolaan informasi yang kemudian ketika di era digital ya, tentunya ini beberapa algoritma yang akhirnya bisa disetting atau dirubah ya oleh beberapa kepentingan orang ya. Makanya hal inilah yang teman-teman harus bisa tandai. Mana yang namanya informasi sebenarnya, mana informasi yang tidak sebenarnya ya. Kalau teman-teman lihat sebenarnya banyak orang-orang yang sebenarnya itu menjadi tokoh masyarakat yang kemudian mengungkapkan ini adalah sebuah kebenaran ya. Jadi kalau teman-teman perlu diingat di tahun 2021 Elon Musk berbicara bahwa bahan terbaik untuk membuat baterai itu adalah besi gitu kan ya. Padahal kalau dalam ilmu sains ya nikel adalah bahan terbaik untuk penyusun baterai ya. Tapi fungsinya apa? Ketika seorang tokoh yang dianggap ini ya berpengaruh itu bisa juga menghancurkan yang namanya saham perusahaan tersebut ya. Jadi tujuannya ya otomatis harga saham bisa rendah gitu kan ya. Akhirnya ada spekulan-spekulan memborong saham ya. Itu contoh. Atau mungkin yang baru-baru ini muncul namanya perang dagang ya. Bahwa negara Amerika Serikat akan menaikkan pajak gitu kan ya. Ada 100 berapa daftar negara gitu kan ya. Setelah diungkapkan kemudian nggak jadi. Akan direvisi 90 hari lagi ya. Akhirnya memunculkan pertanyaan ya. Saya nyebutnya inilah era post-truth ya. Jadi otomatis hal-hal yang sifatnya ketidakpastian itu akhirnya memberikan sebuah kebenaran ya. Atau teman-teman udah biasa bohong, kebohongannya itu akhirnya diyakini kebenaran oleh semua orang. Nah, makanya hal ini yang kurang signifikan ya. Apalagi kalau teman-teman gen Z ya, itu kan lebih suka pakai ini ya, TikTok ya, untuk mencari informasi. Sebenarnya kebenaran diberikan oleh TikTok itu kan tidak bisa divalidasi ya. Tapi karena tren penggunaannya begitu besar ya sekarang otomatis akan bisa berimplikasi ya. Kalau zaman era saya untuk menuju suatu tempat gitu kan ya, kita lebih terbiasa menggunakan yang namanya Google Maps ya. Tapi kalau sekarang itu karena TikTok udah bisa ngetak lokasi akhirnya bisa memberikan ini ya ketidakinformasian ya, apalagi hampir semua aktivitas itu sekarang dikontenin ya, yang akhirnya kebenaran konten itu bisa menimbulkan positif dan kontra. Apalagi yang viral-viral baru ini gitu kan ya, Code Blue gitu kan ya, dengan konten kritikan makanannya, ternyata usut punya usut terjadi yang namanya proses pemerasan ya. Makanya teman-teman bisa memaknai ya, bahwa sekarang itu banyak orang yang tipu-tipu ya untuk memberikan gitu kan ya informasi ya. Atau lagi teman-teman lihat jika berminat gabung grup kami gitu kan ya. Atau mungkin jika ingin berminat klik mau nanti saya DM ya. Ujung-ujungnya pasti itu tadi penjualan atau mungkin sales ya atau mungkin hal-hal yang lainnya. Makanya teman-teman untuk mencintai negara Indonesia memang banyak caranya ya, banyak variabelnya ya. Apalagi teman-teman bisa memaknai ya, udah dewasa inginnya seperti apa ya. Memang kalau dilihat sekarang itu lagi rame muncul hashtag kabur dulu ya. Ya saya jawab ya ada benernya, ada tidak benernya ya. Kalau benernya ya memang kalau teman-teman berpikirnya itu adalah money oriented ya memang bekerja di luar negeri itu pasti akan lebih banyak. Karena memang
yang membuat banyak itu ya cuma satu ya sebenarnya ya, harga rupiah kita itu kan tidak begitu bagus ya, yang akhirnya terdistraksi kurensi ya, atau mungkin faktor mata uangnya, sehingga menyebabkan di luar negeri akhirnya lebih banyak. Tapi kalau teman-teman hitung sendiri ya mungkin menurut saya pribadi ya 11-12 lah. Kalau teman-teman gajiannya itu dolar gitu kan ya, misalnya sehari $50 gitu kan ya. Jika itu dikonversi dalam bentuk rupiah itu kan kurang lebih 750.000 ya. Tapi kalau dibelikan makanan di sana ya saya jawab ya, harga makanan mungkin ya di antara ini ya, sekali makan antara 10 hingga $15 ya. Maka kalau teman-teman gajinya itu $50, makannya 3 kali maka $45. Masih ada sisa $5. Makanya kalau orang-orang yang kerja di luar negeri biasanya mereka melakukan yang namanya penghematan ya, supaya nanti dia punya tabungan. Nah, masalah teman-teman mau kerja dimanapun, menurut saya kembali lagi ke diri masing-masing ya. Teman-teman pasti punya cita-cita ya, karena apalagi di manajemen pendidikan itu kan juga punya peluang-peluang besar ya. Saya lihat banyak beberapa alumni yang mungkin bisa menjadi guru juga di luar negeri, yang mungkin levelnya ini ya SILN ya, Sekolah Indonesia Luar Negeri, atau mungkin ada hal-hal yang lain. Memang kita bicaranya masalah peluang ya, ada orang yang bekerja di luar negeri kemudian kembali lagi untuk mencari uang dan mencari modal lah, monggo, itu kembali lagi ya, tapi tetap teman-teman nasionalisme ya. Tapi kalau sudah berbicara mengenai pindah kewarganegaraan ya, memang ini bukan mata kuliah yang cocok, karena ada mata kuliah pendidikan kewarganegaraan, bagaimana cara pindah keluarga dan segala macam. Tapi pada dasarnya di setiap negara pasti punya yang namanya ideologi ya. Karena kita sepakat bahwa ideologi kita adalah Pancasila, yang itu kita gunakan. Makanya ada negara di dalam negara itu kan pasti nggak mungkin ya, pasti akan diperangi oleh negara. Itu hampir mirip teman-teman punya pacar gitu kan, tapi di dalam pacar itu masih ada pacar lagi. Nah, tentunya pasti bakal marah. Maka ketika ada beberapa gerakan Fajar Nusantara, kemudian ada beberapa organisasi Papua Merdeka, atau mungkin RMS Republik Maluku Selatan ya mungkin ya, yang itu akhirnya ingin membentuk negara sendiri, pasti akan marah. Itu yang bisa menjadi teman-teman pegangan ya, era post-truth, yang itu akhirnya menjadi ini ya titik kuncinya, karena memang kebohongan berulang yang akhirnya diakui sebuah kebenaran. Yang itu sebenarnya rame-rame ketika di masa COVID ya. Kalau COVID itu Trump itu bilangnya obat malaria bisa mencegah pandemi COVID itu kan. Akhirnya orang-orang panik membeli, akhirnya beli semua obat malaria gitu kan ya. Atau mungkin kalau di Malaysia kemarin itu kalau nggak salah Malaysia ya, krisis air mineral gitu kan ya. Nah, pemerintah udah bilang jangan memborong ini air mineral, ini nanti bisa membuat krisis ya. Tapi rakyatnya patuh ya, tidak ada panik pembelian gitu kan ya. Tapi kalau di Indonesia mungkin beda strategi ya. Kita pernah mengalami yang namanya panik kelangkaan minyak goreng gitu kan ya. Udah minyak goreng sedikit dibikin panik panik pembelian, akhirnya harga minyak naik ya, sampai level 1 liternya itu hampir 50 hingga 60 ribu ya. Menurut saya itu tadi kembali lagi kepada aktivitas masyarakat, atau teman-teman yang merasakan mungkin harga masker zaman dulu ketika pandemi COVID mungkin satu box bisa 100 ribu, sekarang aja 20 ribu nggak laku. Nah, maka itu menjadi contoh indikator setiap aktivitas pasti ada masanya, dan kebenaran itulah yang teman-teman harus cari. Maka teman-teman ketika informasi, carilah kebenaran yang hakiki ya. Jangan sampai nanti teman-teman menjadi disinformasi. Karena kita udah capek dibohongi ya sama uang elektronik ya. Diskon 50%, maksimal 5.000 gitu kan ya. Diskon 90%, maksimal 3.000 ya, sama aja gitu kan ya. Artinya nggak ada maknanya bahwa diskon maksimal, tapi ada level maksimalnya. Terima kasih atas hari ini ya bagi kelompok yang sudah maju. Semoga informasi dari kelompok 1 dan 2 bisa diterima dengan baik. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. siang. Terima kasih.